Pada video kali ini kita akan belajar materi fisika tentang gerak melingkar. Jadi gerak melingkar adalah gerak yang dimana lintasannya berupa lingkaran. Kalau kita ilustrasikan, gerakannya akan nampak seperti ini. Kemudian ada besaran-besaran yang perlu kita tahu dalam gerak lingkar, konsep-konsepnya gimana. Besaran yang pertama adalah perubahan sudut. Kalau di gerak lurus dikenal dengan perubahan posisi. Jadi kalau di gerak melingkar namanya perubahan sudut, yang biasa disimbolkan dengan θ. Di pembahasan tentang gerak lurus, untuk menentukan perubahan posisinya, bisa kita gunakan luas kurvanya kan? Oke. Tetapi pada konsep posisi perubahan sudut pada gerak melingkar, untuk menentukan rumusannya kita akan menggunakan konsep keliling dari lingkaran. Ya, di mana keliling lingkaran itu sendiri sama dengan 2pi r. Oke. Ini kalau misalkan, ingat ya, rumusan ini digunakan apabila lingkarannya atau posisi sudutnya 360 derajat. Otomatis kalau misalkan perubahan sudutnya bukan 360 derajat atau kurang dari 360 derajat, maka rumusannya bisa kita tuliskan menjadi kelilingnya θ dikali dengan r. Ternyata keliling ini sama dengan panjang lintasan dari gerak melingkar itu sendiri. Ya, bisa kita ganti menggunakan simbol dari panjang lintasan, yaitu S biasanya disimbolkan. Jadi S sama dengan θ kali R. Maka rumusan dari perubahan sudutnya itu sama dengan, bisa dituliskan sama dengan S per R. Jadi rumusan inilah yang digunakan pada gerak melingkar. Besaran berikutnya adalah kecepatan sudut yang biasa disimbolkan dengan omega. Yang ini ya, biasa disimbolkan dengan omega. Jadi kecepatan sudut. Kalau di gerak lurus kemarin dikenal dengan istilah kecepatan linear karena lintasannya lurus. Kalau di gerak melingkar karena lintasannya melingkar namanya kecepatan sudut atau kecepatan angular biasanya disebut ya. Oke, rumusannya, jadi kecepatan sudut merupakan perubahan posisi tiap satuan waktu ya, perselang waktu. Jadi rumusan ini biasa kita gunakan untuk menentukan kecepatan sudut. Tetapi bagaimana jika dalam soal atau dalam kasus-kasus tentang gerak melingkar, perubahan sudutnya tidak diketahui. Yang diketahui adalah jari-jari dan panjang lintasan yang dilalui. Maka kalau persamaan yang ini, persamaan ini kita substitusi ke persamaan. Kecepatan sudut kita peroleh rumusannya menjadi omega sama dengan S per R kali delta T. Atau bisa kita tuliskan sama dengan 1 per R kali panjang lintasan per delta T. Ternyata rumusan S per delta T itu merupakan nilai dari kecepatannya. Ya, merupakan nilai dari kecepatan linear. Otomatis ini bisa dituliskan omega itu sehingga kecepatan sudutnya bisa dituliskan dalam bentuk 1 per R dikali dengan kecepatan linearnya. Ingat nilai kecepatan linearnya ya. Nilai kecepatannya linearnya tetap karena bergantung pada panjang lintasan. Oke, maka didapatlah rumusan yang sering kita kenal ya, dengan V sama dengan omega kali R. Rumusan ini yang sangat familiar di gerak melingkar ya, sangat familiar. Dan inilah bukti bahwa gerak melingkar itu memiliki erat kaitannya dengan gerak
linear atau gerak lurus. Jadi gitu. Inilah konsepnya. Rumusannya sehingga kita bisa dapatkan rumusan V sama dengan omega kali R. Oke, kita sudah bahas dua besaran ya. Oh iya, di sini tadi saya sebutkan nilai V-nya. Artinya gini. Kecepatannya di sini, kecepatan linearnya nilainya tetap, tetapi arahnya di tiap waktu itu berbeda. Nah, coba lihat kembali di ilustrasi gerakannya ini. Kalau di titik ini ya, V-nya kan arahnya ke atas ya. Kalau di titik sini arahnya ke kanan. Kalau di titik sini arahnya ke bawah. Kalau di titik sini arahnya ke kiri. Jadi di tiap lintasan itu atau di tiap titik lintasannya arah kecepatan linearnya itu berbeda. Tetapi nilainya tetap karena hanya bergantung pada nilai dari kecepatan sudut dan jari-jari lintasannya. Inilah konsep dasar dari gerak melingkar. Pada inilah besaran-besaran yang biasa kita pakai pada gerak melingkar. Selain kedua besaran ini, ada besaran lain juga yang akan kita gunakan ya pada konsep dasar gerak melingkar. Yang ketiga adalah besaran yang harus kita pahami adalah frekuensi putaran. Oke, jadi frekuensi putaran itu adalah banyaknya putaran yang terjadi. Jadi konsepnya frekuensi putaran adalah banyaknya putaran ya, banyaknya putaran atau banyaknya benda melakukan gerak melingkar banyaknya putaran yang terjadi tiap satuan waktu, sehingga biasa dirumuskan dengan N per time. Ini frekuensi putarannya. Kemudian besaran berikutnya adalah besaran keempat, yaitu adalah periode putaran ya. Jadi periode putaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran, atau biasa dirumuskan dengan waktu persatuan banyaknya putaran ya. Karena simbol dari frekuensi adalah F ya, kemudian simbol dari periodik adalah T, maka bisa kita dapatkan rumusan ternyata periodik itu sama dengan kebalikan dari frekuensi. Jadi ini rumusan biasa kita gunakan untuk menentukan berapakah periodenya atau berapakah frekuensi putaran yang terjadi pada gerak melingkar. Berdasarkan konsep dari periode putaran, bisa dikaitkan dengan konsep dari kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu kalau dikaitkan dengan periodik ternyata merupakan perubahan sudut untuk satu kali periodik. Dan perubahan sudut untuk satu kali periodik itu sama dengan satu kali putaran, yaitu nilainya 2V. Jadinya ini menjadi 2V per T. Kecepatan sudut itu bisa kita tuliskan juga menjadi 2V per T. Rumusan inilah yang biasa banyak kita gunakan di persamaan-persamaan yang berhubungan dengan gerak melingkar ya. Atau kalau dituliskan dalam bentuk frekuensinya, maka persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi omega sama dengan 2V kali frekuensi. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Oke. Jadi itu konsep-konsepnya ya, konsep dasar dari gerak melingkar. Berikutnya adalah jenis gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah gerak melingkar beraturan, atau biasa disebut dengan istilah GMB. Oke. Gerak melingkar beraturan adalah gerakan yang kecepatan sudutnya tetap. Oke, jadi kecepatan sudutnya tetap. Itu konsep dari gerak melingkar beraturan. Yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan. Merupakan atau biasa disingkat dengan GMBB. Konsepnya dia merupakan gerakan yang gerak melingkar yang percepatan sudutnya tetap. Gerakan atau gerak melingkar yang percepatan sudutnya tetap.
Jadi inilah perbedaan dari perbedaan dari gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Berikutnya adalah rumusan yang biasa digunakan pada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Rumusannya apa saja? Rumusan yang pertama adalah theta sama dengan omega kali T. Jadi rumusan yang digunakan hanyalah persamaan yang ini. Jadi theta sama dengan omega kali T. Di mana omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Kemudian T sama dengan waktu tempuh. Theta adalah perubahan satuannya dalam radian. Sedangkan gerak melingkar berubah beraturan, rumusan yang biasa digunakan adalah yang pertama, karena percepatan sudutnya tetap, berarti kecepatan sudutnya dia tidak tetap, tetapi dia berubah secara beraturan. Maka rumusan yang digunakan adalah omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Alfa itu adalah percepatan sudut. Kemudian persamaan perubahan sudutnya menjadi omega 0 dikali T tambah setengah alfa kali T kuadrat. Ini plus minus juga ya, karena ada namanya perlambatan sudut. Jadi kalau tambah berarti mengalami percepatan sudut, kalau negatif berarti mengalami perlambatan sudut. Dari kedua rumusan ini, jika kita gabung, kita akan dapat rumusan yang baru. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa kali dengan theta. Oke. Jadi rumusan ini yang akan kita gunakan jika kita ketemu soal-soal yang berkaitan dengan gerak melingkar berubah beraturan, ya. Jadi perhatikan, di mana keterangannya adalah alfa itu merupakan percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Omega 0 kecepatan sudut awal, satuannya sama dengan ini ya. Kemudian omega T kecepatan sudut akhir atau saat T. Kemudian jika plus berarti dia mengalami percepatan atau dipercepat. Kemudian kalau tandanya negatif, persamaan di atas, berarti dia mengalami perlambatan. Perlambatan yang dimaksud adalah perlambatan sudut. Oke, jadi gitu. Inilah konsep-konsep yang akan kita gunakan pada gerak melingkar ya, entah itu gerak melingkar beraturan atau gerak melingkar berubah beraturan. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi ini. Langsung saja di soal yang bagian pertama. Di sini diketahui sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan sebanyak 240 kali tiap menit. Hitunglah berapa frekuensinya, periodenya berapa, kecepatan sudutnya berapa, kecepatan linearnya berapa. Kita tulis dulu data yang diketahui. Diketahui jumlah putarannya adalah 240 kali putaran. Kemudian waktunya 1 menit. 1 menit itu setara dengan 60 sekon. Kemudian jari-jari lintasan 4 meter. Ditanyakan adalah frekuensinya berapa, kemudian periodenya berapa, kecepatan sudutnya berapa, kecepatan linearnya berapa. Kemudian penyelesaian. Yang pertama frekuensinya sama dengan rumusannya frekuensi sama dengan N diper dengan T. Banyaknya putaran berarti 240 kali putaran. Satu putaran nilainya adalah 2V. Berarti kali 2V dibagi dengan 1 menit. Waktunya adalah 60 detik. T ini kita coret dapatnya adalah 4. Berarti frekuensinya kita peroleh sama dengan 4 kali 2
4 kali 2, 8 pi. 8 pi Hertz. Ini adalah yang bagian A. Kemudian yang bagian B, yang bagian B adalah ditanyakan periodik. Periode itu kebalikan dari frekuensi. Berarti tinggal kita masukkan 1 bagi 8, 1 bagi 8 V. Jadi hasilnya adalah 1/8 V sekon. Berikutnya yang C. C adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu rumusnya 2pi dikali frekuensi sama dengan 2V kali frekuensinya adalah 8V, berarti sama dengan 16 pi kuadrat, satuannya radian per sekon. Kemudian yang D. Yang D ditanyakan kecepatan linear. Kecepatan linear itu sama dengan omega dikali dengan jari-jari. Omeganya adalah 16 pi kuadrat kali jari-jarinya 4, berarti hasilnya adalah 16 kali 4, 64 pi kuadrat meter per sekon. Jadi inilah jawabannya. Jika ingin diubah nilai pi itu kan setara, pi kuadrat itu setara dengan, jadi nilai pi itu sama dengan 9,8596. Berarti kita peroleh nanti V sama dengan 64 dikali dengan V 9,8596, hasilnya setara dengan 631,0 meter per sekon. Jadi itu hasil akhirnya. Oke, jadi gitu konsepnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjutkan di soal berikutnya. Soal nomor 2, sebuah benda bergerak dengan mengikuti persamaan theta sama dengan theta 0 tambah omega kali t. Tentukanlah waktu yang diperlukan benda untuk mengubah posisi sudut dari 5 radian per sek 5 radian menjadi 20 radian. Jika diketahui 1 kali putaran dapat ditempuh benda selama 10 pi sekon. Oke. Diketahui posisi sudut awal adalah 5 radian, kemudian posisi sudut saat waktu sekian adalah 20 radian. Kemudian jumlah putaran yang terjadi adalah, kemudian untuk 1 kali putaran nilainya adalah 10 pi sekon, berarti itu periodiknya. 1 kali putaran berarti ini 10 pi sekon. Ingat ya, 10 pi sekon ini adalah periodiknya. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan benda, berarti T-nya, waktu tempuhnya. Penyelesaiannya, ini masuk materi ini ya, gerak, melingkar, berubah, beraturan. Jadi masuk materi yang ini, masuk materi gerak, melingkar, berubah, beraturan. Karena di sini rumusannya sudah dituliskan. Oke, sebelum kita menggunakan konsep ini, kita akan cari dahulu berapakah nilai dari omega atau kecepatan sudutnya. Di mana kecepatan sudutnya itu sama dengan yang kita gunakan, rumusan yang kita gunakan adalah yang ada hubungannya dengan periodiknya, yaitu 2V. Kita masukkan nilainya, maka kita peroleh 2V dibagi dengan 10 pi. Kita coret pi-nya, berarti sisa 2 bagi 10. Hasilnya adalah 0,2 radian per sekon. Berikutnya kita tentukan waktu tempuhnya menggunakan persamaan pada gerak, melingkar, berubah, beraturan. Dan di soalnya telah dituliskan persamaan yang diketahui ya. Berarti langsung kita uraikan saja. Theta sama dengan theta 0 tambah omega dikali dengan waktu.
Tetanya nilainya 20 radian, berarti sini 20 sama dengan theta 0,5 ditambah dengan omeganya 0,2 kali dengan T. Kemudian 5 dipindah ruas ke kiri jadi 20 kurang 5, hasilnya adalah 15 sama dengan 0,2 kali dengan T. Maka T-nya kita peroleh hasilnya adalah 15 bagi 0,2. Kita peroleh nilainya adalah 75 sekon. Sehingga bisa kita simpulkan waktu tempuh untuk mengubah posisi sudutnya dari 5 radian menjadi 20 radian adalah selama 75 sekon. Oke, jadi gitu jawabannya. Mudah bukan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.